Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Dr. Taufik H. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan membahas soal materi fungsi floor dan ceiling. Sini adalah soal dari postingan Foxmat atau Instagram Fox Matematika. Nah, soalnya yaitu misalkan R adalah bilangan real sedemikian sehingga memenuhi persamaan berikut. Nah, tentukan nilai dari floor 100R. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, sebelumnya ini adalah slide soal yang dimaksud, yaitu slide dari Instagram Fox Matematika. Silahkan Anda follow Instagram Fox Matematika, link ada di deskripsi. Oke, langsung kita bahas untuk nomor 1. Nah, di sini perhatikan. Pertama kita coba perhatikan persamaan ini, ya kan? Kita punya persamaan ini. Nah, coba kita perhatikan untuk suku terakhir dan suku pertama. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini coba kita tinjau berapa selisih yang suku terakhir dengan suku yang pertama jika tanpa floor maksudnya. Nah, di sini berarti kan R plus 91/100 dikurang R plus 19/100. Ya kan? Nah, kalau kita hitung di sini R habis 91 minus 19 itu 72, ya kan? 72/100. Nah, kalau kita lihat di sini 72/100 kan kurang dari 1, ya kan? Nah, sehingga apa yang kita dapatkan di sini? Nah, yang kita dapatkan di sini adalah maka floor dari R plus 91/100 dikurang floor R plus 19/100 itu enggak akan lebih dari 1, ya kan? Berarti kurang dari atau sama dengan 1, ya kan? Karena di sini selisihnya tuh kurang dari 1, jadi enggak mungkin selisih floornya tuh lebih dari 1, ya kan? Nah, di sini juga kita juga punya pasti ini lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Nggak mungkin yang ini lebih kecil dari yang ini. Jadi kan ini pasti lebih besar atau sama dengan ini kan. Jadi pasti lebih besar atau sama dengan 0 ketika dikurangkan. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Nah, kita coba kedua ruas tambahkan ini R plus 19/100 difloorkan. Nah, di sini kalau kita tambahkan ini maka kita punya R plus 19/100 di floor itu kurang dari sama dengan floor R plus 91/100 terus kurang dari sama dengan ini ditambah berarti R plus 19/100 plus 1, ya kan? Nah, di sini pertama coba kita misalkan suku pertama itu nilainya A. Floor dari suku pertama itu nilainya A. Nilainya adalah A. Nah, di sini kita punya A kurang dari sama dengan R plus 91/100 terus kurang dari sama dengan A plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini kan karena A itu hasil dari ini, kita misalkan ini adalah A, berarti kan A adalah bilangan bulat kan ya. Nah, di sini kita juga lihat floor dari R plus 91/100 itu kan juga bilangan bulat dan di antara A dengan A plus 1. Sehingga apa? Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan R plus 91/100 difloorkan itu hasilnya A atau floor ini hasilnya A plus 1. Nah, pertama coba kita lihat jika floor R plus 91/100 itu sama dengan A. Nah, apa yang terjadi? Nah, artinya kan coba kita lihat persamaan ini. Kan tadi ini kita misalin A ya, yang suku pertama, floor suku pertama. Kemudian yang terakhir itu A juga, ya kan? Kita untuk kasus yang pertama juga A. Maka bilangan-bilangan floor yang diantaranya ini karena nilai ini kan diantara awal dan akhir kan, berarti kalau yang awal itu floornya A, yang akhir A, berarti yang tengah-tengah itu juga pasti nilainya A semua, ya kan? Jadi ini A plus A plus A plus dan seterusnya itu sampai yang terakhir itu A, ya kan? Nah, sehingga ini kita dapat sama dengan 546. Oke, di sini paham ya? Nah, kemudian kalau kita lihat ini tuh kalau kita lihat banyaknya ada berapa suku? Berarti kan ada 91 min 19 plus 1 suku, yaitu
kalau kita hitung dapat 73 suku. Nah, di sini kan ada 73 suku. Nah, kalau misal 73 suku itu A semua, maka kita dapat 73 sama 73A sama dengan 546. Nah, di sini kalau kita hitung, berarti kan A sama dengan 546 per 73. Ya kan? Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya tuh 35 per 75. 73, sorry. Nah, kalau di sini kita lihat A hasilnya tuh bukan bilangan bulat. Ya, hasilnya 7 ditambah 35 per 73. Berarti kan A bukan bilangan bulat. Padahal di sini kan A adalah hasil dari floor ini. Berarti kan harusnya bulat. Berarti ini jelas salah, ya kan? Nggak mungkin ini terjadi. Maka satu-satunya kasus yang kita miliki adalah floor R plus 91 per 100 ini adalah nilainya A plus 1. Oke, berarti kita punya R plus 91 per 100 itu hasilnya adalah sama dengan A plus 1. Nah, kemudian apa yang kita dapat jika kita punyai ini? Nah, oke, kita kembali lagi. Kita coba substitusi ke persamaan soal. Nah, di sini kan yang pertama A. Terus yang terakhir itu A plus 1. Ya kan? Yang terakhir adalah A plus 1. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan suku-suku yang di antara awal dan akhir itu kan nilainya juga antara awal dan akhir itu. Jadi nilai yang ada di tengah ini pasti tuh nanti bakal bentuknya A plus dan seterusnya sampai A. Kemudian ada waktu ketika berganti menjadi A plus 1, kemudian dan seterusnya A plus 1 sampai yang terakhir A plus 1. Ya kan? Jadi itu nanti ada beberapa yang nilainya A, ada yang beberapa nilainya A plus 1. Ya kan? Di sini paham ya? Nah, di sini sama dengan 546. Nah, di sini kita juga belum tahu banyaknya ini ada berapa dan banyaknya ini ada berapa suku, ya kan? Nah, pertama coba kita misalkan ini ada K suku. Berarti kan karena ini totalnya ada 73 suku, berarti yang nilainya A adalah ada 73 min K suku. Ya kan? Di sini kita artinya apa? Kita punya di sini kan berarti 73 min K dikali A, ya kan? Kalau kita hitung, kemudian yang ini K dikali A plus 1, ya kan? Sama dengan 546. Nah, di sini sebenarnya ini kan kalau kita kalikan berarti kan bentuknya K A ditambah K, ya kan? Sehingga di sini punya 73A dikurang KA, ya kan, kalau kita kalikan distribusi, sehingga ini bisa saling habis. Terus ini tetap sama dengan 546, sehingga kita punya 73A ditambah K itu sama dengan 546. Nah, di sini coba perhatikan, karena K adalah banyaknya suku yang di sini, yang ada di sini, berarti kan K ini nggak mungkin 0 kan, berarti kan pasti lebih dari atau sama dengan 1 kan, karena banyaknya suku ini, dan tidak mungkin lebih dari 73, berarti kurang dari atau sama dengan 73, ya kan? Nah, di sini kita akan mencari nilai K supaya nanti A itu bilangan bulat, ya kan? Tujuan kita adalah A bilangan bulat. Nah, gimana tuh? Nah, karena kita tahu A bilangan bulat, kita boleh melakukan modulo, dan K kan juga bilangan bulat ya pasti ya, karena banyaknya suku, jadi pasti bilangan bulat. Nah, di sini semua adalah bilangan bulat. Maka kita coba modulo 73. Nah, kalau kita modulo 73, berarti kan ini habis, ya kan? Terus ini modulo 73 ya K gitu kan. Berarti kongruen. Kalau 546 kita modulo 73, dapatnya tuh 35. Nah, berarti K itu kongruen 35 modulo 73. Nah, seperti yang kita tahu tadi, K itu diantara 1 sampai 73. Nah, karena K kongruen dengan 35 modulo 73, tentunya satu-satunya K yang memenuhi adalah K sama dengan 35. Ya kan? Di sini paham kan? Nah, artinya apa? Ya, artinya kita tinggal substitusi saja. Jadi 73A ditambah 35 sama dengan 546. Sehingga kita punya di sini kalau kita kurangkan 35 kedua ruas, 73A itu sama dengan 511, ya kan? Nah, di sini kalau kita hitung berarti A itu akan sama dengan
511 dibagi 73, yaitu kita dapatkan A sama dengan 7. Oke, berarti apa yang kita dapat? Berarti di sini tuh nilainya adalah 7 ditambah 7 ditambah dan seterusnya tambah 7 ditambah kemudian berganti jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 dan seterusnya sampai 8. Nah, di sini kalau kita lihat kan kita juga punya K itu 35. Berarti yang 35 suku yang belakang itu nilainya 8 dan di sini 73 min K berarti 73 min 35 itu sama dengan 38, ya kan? Berarti 38 suku pertama itu nilainya adalah 7. Nah, kemudian apa yang kita dapat? Oke, kita lanjut ke halaman 2. Nah, di sini kan kita dapat tuh yang 38 suku pertama itu nilainya sama dengan 7, ya kan? Nilainya masing-masing. Nah, kemudian 35 suku terakhir itu nilainya adalah 8 masing-masing, ya kan? Artinya apa? Nah, coba kita lihat. Kan suku pertama itu kan yang floor R plus 19/100 kan ya. Nah, terus ditambah dan seterusnya sampai suku ke 38. Suku ke 38 itu berapa? Berarti kalau pertama 19/100, berarti yang ke 38 itu sama saja 19 ditambah 38 dikurang 1. Berarti kita dapat 56/100. Ya kan? Ini suku 1, ini suku ke 38, ya kan? Jadi semua ini masing-masing nilainya 7. Masing-masing nilainya sama dengan 7. Ya kan? Di 38 suku pertama. Kemudian dilanjutkan suku berikutnya yaitu R plus 57/100 sampai suku ke terakhir yaitu R plus 91/100. Nah, di sini masing-masing nilainya adalah 8. Nah, kemudian apa yang kita dapat dari informasi ini? Yang kita dapat dari informasi ini, coba kita lihat nih, suku terakhir dari yang nilainya 7. Kan floor ini nilainya kan 7. Artinya R plus 56/100 yang di dalam floor itu kan pasti lebih dari atau sama dengan 7 kan? Dan tidak mungkin lebih dari 8. Tidak mungkin sama dengan 8 juga. Berarti pasti kurang dari 8. Ya kan? Karena floor dari ini nilainya 7. Jadi harusnya di antara 7 atau lebih dari sama dengan 7 dan kurang dari 8. Ya kan? Di sini paham kan? Nah, begitu juga coba kita perhatikan untuk yang suku pertama dari yang nilainya 8. Nah, artinya ini tuh R plus 57/100 itu tuh pasti lebih dari atau sama dengan 8 kan? Tapi kurang dari 9. Ya kan? Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan kedua pertidaksamaan ini? Nah, yang kita lakukan coba di sini kan nyarinya adalah 100R. Nah, coba kita kalikan 100R. Kita kalikan 100, sorry. Biar ini menjadi 100R. Sehingga kan kita dapatnya 700 kurang dari sama dengan 100R ditambah ini dikali 156 kurang dari 800. Sehingga kita kurangkan 56 kedua ruas, kita dapatkan 644 itu kurang dari sama dengan 100R kurang dari 744, ya kan? Di sini kita dapat ketaksamaan ini. Oke, begitu juga dengan cara yang sama kita coba kalikan ini dengan 100 sehingga kita dapat 800 kurang dari sama dengan 100R ditambah 57 kurang dari 900. Nah, di sini kita kurangkan 57 kedua ruas jadi 743 kurang dari sama dengan 100R kurang dari 843. Nah, coba kita perhatikan kedua ketaksamaan ini. Nah, karena R memenuhi kedua ketaksamaan ini, berarti kita boleh gabungkan kedua ketaksamaan ini. Nah, kalau kita gabungkan di sini kan 644, ini 743. Jadi kan lebih besar yang 743. Berarti kita gabungkan jadi 743 kurang dari sama dengan yang ini sama 100R, kemudian kurang dari 744 sama 843. Itu kan yang lebih kecil 744. Berarti kita ambil yang 744. Berarti 744. Sehingga kita punya ketaksamaan ini. Nah, apa gunanya ketaksamaan ini? Ya, kita mencari nilai floornya. Berarti dengan demikian floor dari 100R itu berapa? Ya tentunya 743. Nah,
Kenapa 743? Karena kan ini bilangan bulat ya. Nah, di sini bilangan bulat yang mungkin ini kan 100R itu lebih dari atau sama dengan 743, tapi kurang dari 744. Berarti harus hasilnya tuh ya 743 seperti sifat floor, ya kan? Nah, oke, di sini berarti kan terjawab ya. Tentukan nilai dari floor 100R. Itu berarti jawabannya adalah 743. Oke, di sini paham ya? Ya. Kemudian di sini ada soal lagi nih. Soal 1 kan sudah kita jawab. Jawabannya adalah 743. Oke, sudah terjawab. Silahkan untuk soal 2 dan soal 3 silahkan Anda coba jawab di kolom komentar ya. Dan tunggu saja pembahasan untuk soal nomor 2 dan 3 di video selanjutnya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.